A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu walyattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binastain wal umri tanyamatin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barokah ini kita berjumpa lagi di sebuah program kajian Islam yang sangat dekat dengan kita, di mana lagi kalau bukan di Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Alhamdulillah, hari ini saya ditemani oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz yang hits, yaitu Ustadz Soulmate. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Kalau ini gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan duduk dulu Ustadz. Terima kasih. Kita sapa dulu nih ibu-ibu yang hadir di studio yang cantik-cantik. Assalamualaikum Bu semuanya. Nah, saya sapa dulu nih ibu-ibu yang pakai hijab warna apa ini ya? Merah bukan, pink bukan, apa nih? Ungu, magenta. Dari majelis apa Bu? Al-Hidayah Depok. Boleh salam-salam ke yang di rumah. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, di samping saya berikutnya yaitu ibu-ibu pakai hijab warna hijau, bajunya orange. Ini warna kesukaan saya nih, warna orange nih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dari majelis apa ini? Al-Mafiro. Dari mana itu? Tambung. Ya, tepuk tangan buat Al-Mafiro. Terima kasih Bu telah hadir bersama kami. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk memfollow Instagram kami yaitu di @tombohatiartv, dan juga bisa mengirimkan video curhatannya atau pertanyaannya melalui WhatsApp juga di nomor 089792475525. Sekali lagi di nomor 089792475525. Dan hari ini tema tentang hutang jangan dibawa mati. Masya Allah, ini tema sebagai warning nih, peringatan buat kita. Saya yakin nih ibu-ibu di sini kayaknya kagak punya utang nih Ustaz. Ya. Hah? Insya Allah ya, mudah-mudahan Bu ya. Oh, utang, nggak kredit ya? Ya, tentunya Ustadz, ini tema yang sangat dekat dengan keseharian kita Ustadz. Tentunya pasti setiap orang jalani hidup, pasti punya kesulitan, kadang punya tantangan hidup, nggak punya uang, harus beli pampers anak, beli susu, beli apa saja, beras segala macam, akhirnya terpaksa untuk ngutang. Terus bingung cara bayarnya kadang-kadang. Nah, seperti apa sih hukum utang piutang dalam Islam Ustadz? Silakan disampaikan tausiahnya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa li kulli ni'matin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Tombo Hati RTV di mana saja Anda berada, semoga senantiasa diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kita semua yang udah pada kumpul hadir ikut mensyiarkan program ini, mudah-mudahan diluaskan, ditambah dan dijaga rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini tema yang luar biasa karena hampir semua orang, jangan-jangan
Ya utang. Pernah berhutang, lagi ngutang, dan belum bayar hutang. Ayo kadang aku. Hutang itu muamalat bainan nas. Satu hubungan kontak sosial yang ada di tengah masyarakat. Dan kadangkala dia menjadi kebutuhan. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah berhutang. Tapi cara berhutangnya Nabi luar biasa. Dengan cara menggadaikan baju perangnya beliau, baju besi perangnya beliau kepada orang yang dihutangi. Kepada orang yang memberikan hutang, beliau kasih. Sebagai bentuk apa? Rasa tanggung jawab bahwa saya betul-betul niat mau membayar hutang. Jadi secara hukum, hutang, piutang, orang ngutang, orang ngasih utang, hukumnya boleh. Silahkan yang mau pada berhutang. Nggak apa-apa. Bayar kewajiban. Ngutangnya boleh. Bayarnya wajib. Itu yang pertama. Karena dia masuk dalam kategori ta'awun. Tahu ta'awun? Masjid yang di puncak. Puncak pas. Tolong menolong antara manusia. Dan dia tabarruk sosial sifatnya. Makanya, karena sifatnya tolong menolong, karena sifatnya sosial, orang yang memberikan pinjaman hutang tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun dari kebaikan uang harta yang dia hutangkan kepada orang lain. Nggak boleh. Jual beli boleh ngambil keuntungan. Modal 10.000, jual 12.000. Boleh nggak? Boleh. Karena kita urusan dagang sifatnya antarodin. Ridho sama ridho, suka sama suka. Tapi urusan utang piutang nggak boleh begitu. Lo mau nggak minjem sama gue 10 juta, tapi lo ganti 12 juta. Waduh, gue nggak bisa ganti. Berarti lo nggak mau. Ya udah nggak usah. Jangan. Itu namanya masuk riba. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan Isra Mi'raj, ngelihat maktuban, ketulis tuh. Fil jannah, di dalam pintu surga. Bagaimana kebaikan pahala orang yang memberikan sedekah, itu pahalanya cuman bi'asyri amthaliha, 10 kebaikan buat orang yang ngasih sedekah. Yang menarik, ada 18 pahala kebaikan bagi siapa? Bagi orang yang mau minjemin uangnya buat orang yang ngutang sama dia. Sedekah dapat 10, sementara kalau kita yang ngutangin orang dapat 18. Sama nyata asyarah, 18 kebaikan yang Allah kasih. Nabi tanya, kok bisa begitu? Pada nanya kan, kok bisa begitu? Lah ngapa nanya? Bingung ya? Sedekah dapat 10, sementara orang ngutangin dapat 18. Nih, sabab orang kalau minta sedekah, biasanya dia udah cukup, cuman rada kurang. Lah tukang minta-minta dia punya mobil lebih bagus dari yang ngasih kadang. Orang minta sedekah, kadang-kadang dia nggak terlalu perlu, cuman buat ngelengkapin aja kebutuhannya. Tapi kalau orang ngutang, pada prinsipnya dia hampir tidak tahu lagi caranya gimana. Karena kebutuhan yang mendesak, urusan yang mendesak, akhirnya terpaksa dia berhutang. Itulah kenapa pahala orang yang ngasih pinjaman lebih gede daripada pahala orang yang memberikan
sedekah. Tapi kalau mau cakep lagi, udah ngutangin, ngiklasin. Nggak usah lu ganti, tapi jangan lu balik lagi. Ala kulli hal, ini hutang piutang. Bagaimana pahala orang yang memberikan hutang. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada terjadi hutang piutang, tolong, tuh ayat tadi udah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Kalau kamu ada urusan utang piutang yang sifatnya pakai jeda, pakai tempo, ya, pakai waktu, namanya orang utang, jangan pada lupa. Tulis tuh catatan utang. Supaya apa? Menghindari kezaliman antara yang ngutang sama yang ngutangin. Ini urusan duit nih, kata orang Betawi nggak kenal temen, nggak kenal saudara. Banyak ribut di antara saudara gara-gara utang kagak kecatat. Perasaan gue, perasaan. Lu ngutang 200.000, lalu jangan begitu. Saya inget-inget gue sih, ya cepet, ya ribut dah. Iya. Yang satu pakai perasaan 200.000, yang mau bayar seinget-ingetnya cepet. Jangan disepelein. Kadang-kadang begini, Mas Kholidi, lo ame temen aja pakai dicatet-catet, lu nggak percaya sama gue? Ya, bukan soal nggak percaya. Ini Allah yang suruh menjaga hubungan kita. Jangan sampai gara-gara duit 10.000, 50.000, 100.000 kita berantem. Kita nggak tegor-tegoran. Kita jadi orang yang akhirnya menggibah, membicarakan aib kekurangan orang lain. Gara-gara urusan kita nggak catat. Jadi ibu-ibu yang di sini udah paham ya Bu ya tentang utang piutang dalam Islam. Baiklah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Solmed tadi tentang utang piutang dalam Islam luar biasa. Tentunya tadi yang saya garis bawahi bahwa sedekah pahalanya nilainya 10. Ya. Sedangkan memberikan pinjaman itu nilai 18 kebaikan. Masya Allah, mudah-mudahan tangan kita lebih sering di atas ya Ustadz ya daripada di bawah. Pemirsa dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tentunya akan ada lagi tausiah yang gak kalah menarik. Tetap di Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama kami di Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Insya Allah selalu di hati. Nah, untuk pemirsa yang dirahmati oleh Allah yang di rumah, silakan untuk follow Instagram kami yaitu di @tombohati_rtv dan silakan mengirim video curhatannya atau pertanyaannya. Nanti bisa dijawab langsung oleh Ustadz kita yaitu Ustadz Solmed. Dan berikutnya mengenai utang, Masya Allah ya, hutang boleh hukumnya ya Ustadz ya? Ya. Bayarnya wajib. Wajib. Dan ngomong tentang utang, Nabi Muhammad luar biasa ya kan, membebaskan budak sahaya, salah satu yang dikenal dan dikagumi oleh seluruh bangsa. Jadi membebaskan budak sahaya gak diapa-apain, sama seperti Ustadz tadi bilang, kalau bisa kita ngutangin, ikhlasin. Habis itu kita pindah rumah. Dia datang mulu. Dan selanjutnya Ustadz kita, Ustadz Solmed akan menyampaikan tausiahnya yaitu tentang bahaya tidak melunasi hutang. Nah, kata ibu-ibu jangan dibahas yang beginian. Serem. Makanya pada saat ada orang meninggal, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang punya urusan hutang selesaikan dengan keluarganya. Wih, Masya Allah. Sampai seperti itu Ustadz ya? Sangkin apa ya? Beratnya. Silakan Ustadz disampaikan tausiahnya. Hutang piutang di dunia ini. Baik. Yang pertama, saya ingin menyampaikan pada kita semua. Saat kita berhutang, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuh senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan dari perkara dosa dan perkara hutang. Nah, karena orang yang ngutang itu, kata Nabi, biasanya banyak bohong dan banyak khianat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Doa Nabi itu. Ya Allah, aku berlindung darimu. Dari perkara-perkara yang aku bisa
masuk ke dalam dosa dan urusan utang tadi. Sahabat tanya, kenapa engkau berdoa seperti itu ya Rasul? Karena umumnya orang yang ngutang banyak bohong, banyak khianat. Biar utangnya dikasih, kalau minjem bohong aja udah. Wah, lu bukan ente yang nolong aneh. Waduh, kemana lagi aneh minta? Lihat orang utang, umumnya kebanyakan kata Nabi di sana ada dusta. Saat mau minjem ada dusta. Apa aja dia berbohong? Untuk apa? Yang penting dapat. Yang kedua, kenapa kita minta berlindung dari urusan utang? Karena umumnya orang utang banyak yang berkhianat. Belum punya duit, nggak ada duit, belum cukup. Padahal duitnya udah kumpul, waktunya udah tiba, temponya sudah masuk, dia nggak mau bayar. Dia khianat di situ. Kenapa? Jangan-jangan, ada bahasa di belakang, sayang. Sayang kalau ngasih, udah duit orang padahal. Duit yang dia pinjem, suruh ganti sayang. Tapi nggak berkhianat. Kan berkhianat pada harta orang. Berikutnya, kalau kita berhutang, tolong pasang niat baik-baik. Bahwa kita harus punya niat bayar tuh utang. Sepanjang kita punya niat mau bayar tuh utang, Allah akan mudahin urusan kita bayar utang. Satu waktu Maimunah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Ummul Mukmin juga, kepengen berhutang. Tiba-tiba salah seorang sahabatnya bilang, jangan ngutang. Kata Maimunah, ente lupa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngutang, niat pengen bayar itu hutang, maka sepanjang tempo sampai lunas hutang itu, Allah akan temenin dia dalam melunasi hutang-hutangnya. Masya Allah. Nah, ini Maimunah waktu itu pengen hutang, dia bilang jangan. Enggak. Allah yang akan temani sampai lunas hutang itu dengan catatan dari awal ngutang emang niat mau bayar. Jangan mentang-mentang kita ngutang sama orang kaya. Ngutang 200.000. Dia tuh udah bilang, masa sih orang duitnya miliaran 200.000 aja ditagih. Dari awal udah begitu. Udahlah, kalau dia ingat, ya gue bayar. Nggak ingat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masa iya sih 200.000 ditagih juga? Pelit amat tuh orang. Pelit amat lagi kata dia. Udah cakep ditolong kita dipinjemin. Kita dialog dengan diri kita seperti itu. Yang ketiga, awas hati-hati. Siapa orang yang punya niat ketika berhutang, dia nggak mau bayar. Mati dia meninggal dunia, laki Allah. Dia akan berjumpa dengan Allah. Sarikan, sebagai pencuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maling di hadapan Allah. Maka Allah kumpulkan nanti dia bersama dengan para pencuri dan status dia sarikan, seorang pencuri, tukang maling di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak kira-kira kita dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompok kategori maling? Nggak mau kan? Bayar nyai. Utangnya dibayar po. Jangan punya niat. Ada niat, buang jauh-jauh tuh niat. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu nggak orang jihad di jalan Allah? Orang perang, mati melawan penjajah, mati melawan mereka yang merongrong kedaulatan negara, mati melawan mereka orang-orang kafir yang ingin menyerang. Kan saat itu jihad di mana-mana bergelora. Semua dosanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain. Semua dosa orang yang mati syahid di jalan Allah, Allah ampunin kecuali utang. Nggak ada cerita, nggak ada toleransi. Allah nggak ampunin dosa utang sekalipun mujahid. Kalau dia punya utang, bayar. Kalau dia nggak bayar, maka dosanya urusan utang Allah belum maafkan. Apa resikonya bagi orang yang begitu mati meninggal dunia, dia masih punya utang. Sampai di akhirat utangnya belum dibayar. Belum dibayar anaknya, belum dibayar cucunya, belum dibayar ahli warisnya, belum dibayar keluarganya.
karena mungkin ahli warisnya pelit, karena mungkin dia nggak ngomong waktu ngutang, maka segala kebaikannya qudiya min hasanati, jadi tebusan untuk dibayar kepada orang yang dia utangin. Kebaikan kita banyak apa sedikit? Sedikit. Insya Allah apa nih? Ada yang berani jamin kebaikan kita banyak? Pahala kita udah banyak. Sampai di akhirat gara-gara utang belum dibayar, kebaikan kita untuk bayar orang yang pernah kita pinjem duitnya. Kenapa? Karena di sana nggak ada dinar, nggak ada dirham. Rupiah nggak ada juga. Nggak ada. Apalagi rupiah. Nah, tiba-tiba di akhirat udah dosa kita banyak, kebaikan kita dikit, suruh bayar hutang lagi. Ya Allah. Faqudiya min hasanati. Maka dia bayar tuh dengan kebaikannya kepada orang yang dia pinjam duitnya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah mampukan kita semua untuk bayar dan melunasi hutang-hutang kita di dunia. Amin, amin. Masya Allah, luar biasa Ustaz Slomet. Tadi yang saya garis bawahi bahwa banyak bohong, banyak khianat apabila orang-orang yang suka hutang. Jadi kita harus hindari, Bu ya. Niat membayar hutang, insya Allah Allah akan menolong, akan temenin. Masya Allah. Dan berikutnya jangan sampai kita menjadi maling di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Karena bagi orang yang berhutang, semasa hidupnya nggak sempat membayar hutangnya, maka kelak akan menjadi maling di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya kita persilakan dulu ada video pertanyaan atau curhatan yang telah dikirim ke kita, Ustaz. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya nih, nama saya Rini, umur saya 40 tahun. Saya punya teman atau sahabat yang dulunya susah. Dia mau berhutang kepada saya, minjam uang. Dia bilang nanti akan dikembalikan. Setelah lama dan sama saya juga butuh juga, saya hanya menanyakan, terus dia malah berbalik marah kepada saya. Itu gimana ya Pak Ustadz solusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama kami di kajian Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Nah, tadi kita sama-sama sudah melihat video yang dikirimkan kepada kami, yaitu gimana Ustaz? Ya. Yaitu galakan yang punya hutang daripada yang nagih. Intinya seperti itu ya. Yang pengalaman begitu, nggak? Pengalaman, Bu? Nah, yang begitu angkat tangan. Pengalaman nggak? Yang diutangin. Nagih utang, diomelin namanya ngutang, atau situ pada ngutang, ngomelin yang nagih. Lebih banyak mana pengalamannya? Berarti orang yang tadi berhutang, dia emang nggak punya niat buat bayar. Buktinya, dia marah. Padahal itu hak orang yang memberikan hutang. Mestinya dia bersyukur dong sama Allah, makasih udah nitipin orang ini. Lewat hartanya, saya selamat. Hajat saya terpenuhi, kebutuhan saya terpenuhi. Alhamdulillah ya Allah. Ini pesan kepada yang berhutang. Jangan galak-galak. Nanti kalau mau ngutang lagi jadi susah. Mending bicara baik-baik. Apa persoalan, apa kendala, kenapa belum bisa bayar. Insya Allah kalau kita punya hati yang memberikan hutang, akan memberikan jeda waktu. Nah, tapi kita berusaha menepati janji. Jangan seperti tadi yang kata ibu, di belakang saya, sayang, kita masih punya kebutuhan. Orang ngambil duit nggak dihabisnya. Hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Sampai kependem di dalam tanah, masuk kubur, kelar tuh cerita duit. Selesai cerita harta. Selama masih hidup di dunia, orang yang punya uang triliunan aja masih ngos-ngosan cari duit tambahan. Rapat nggak pulang-pulang, berhari-hari ke luar negeri, padahal duitnya udah puluhan triliun, tapi urusan duit nggak diselesainya. Sampai korupsi kadang-kadang. Sampai korupsi kadang-kadang. Lah apalagi kita ketika bayar utang, terus dengan alasan masih ada keperluan nggak akan selesai keperluan kita di dunia selama masih hidup. Ada aja tuh, yang mau dibeli ada aja. Bahkan nih orang yang berhutang, ini sunnah. Yang ngutangin nggak boleh minta.
kelebihan, manfaat, dan lain sebagainya. Tapi yang ngutang, sunnah ngasih lebih saat bayar. Masya Allah. Boleh. Ya, sunnah boleh ya. Yang penting tidak diakatkan dari awal. Misalnya, ya Allah berkat saya dipinjemin sama Mas Khalidi 10 juta, Masya Allah usaha saya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia nggak nagih, dia nggak minta mesti bayar Tambahan. 12 juta, enggak. Tapi saya punya rasa. Ucapan terima kasih. Terima kasih saya, masa sih gue udah untung gede dan gue ditolong sama dia, masa gue pulangin pongkol-pongkolnya doang. Jangan dong, jangan pelit. Minimal, nih Mas makasih banyak. Ada hadiah buat Mas atas kebaikan Mas. Nah untuk yang memberikan pinjaman, 2. 1, dia bersabar. Yang kedua, dia ikhlaskan. Yang ketiga ya dia tuntut di akhirat. Tabungan. Nah, sekarang kita buka kesempatan untuk ibu-ibu yang hadir di studio. Ya. Untuk yang bertanya. Siapa yang bertanya? Saya. Wah, Masya Allah 3.200 orang. Masya Allah. Coba ditahan. Berkurang 100 ya? Berkurang 100. 300. Ditahan tangannya. Wah, ini ibu ini masih semangat di tangannya. Ya Bu, silakan Bu. Ibu siapa namanya Itu Bu? ibu keram tangannya. Pak. Bu Zubaidah. Ibu? Bu Zubaidah. Ibu Zubaidah ya. Ibu Wah, Zubaidah. Ustazah juga nih, Ustazah jamaah kita ini. Ibu, silakan disampaikan Bu. Salam dulu ke Ustadz. dan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Zubaidah dari Majlis Ta'lim Al-Maghfirah, Tambun, Cakung, Jakarta Timur. Ustadz, Ana mau bertanya nih. Kawan saya kan punya hutang dengan saya dan keluarga gitu ya. Pertamanya dia datang enak Ustadz gitu, karena kita memang selalu menjaga persahabatan. Tapi lama-kelamaan ini kok orang pura-pura lupa, apa memang lupa ya gitu. Jadi saya dan keluarga mufakat untuk menegurnya Ustadz. Sekali, 2 kali, dan 3 kali berikutnya nggak ada respon sama sekali. Bahkan seakan kita mengemis sekali gitu Ustadz. Jadi dengan adanya ini persahabatan sepertinya agak sedikit renggang. Jadi karena saya sudah mulai lelah, capek Ustadz, saya musyawarah lagi dengan keluarga bagaimana kalau kita mewakilkan orang lain untuk datang ke rumah yang ya. Nah, orang itu pun datang Ustadz, dan begitu juga nggak ada respon. Ya, sekali 2 kali pun nggak ada laporan ke kita, begitu juga nggak ada respon. Lah ini orang kalau misalnya dia mau bayar secara cicil bisa, apalagi mungkin secara cash pun bisa, secara kasat mata Ustadz ya. Tapi kok nggak juga ada respon, nggak ada respon. Menurut Ustadz bagaimana solusi yang harus saya jalani dan keluarga ini kepada mereka itu. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Zubaidah atas pertanyaan atau curhatannya. Jadi gimana Ustadz? Ya, Kayaknya orangnya mampu bayar tapi nggak Ibu mau. Zubaidah yakin kalau orang ini sudah mampu bayar hutang. Bahkan menurut kacamatanya, ya, Kacamata saya Ustadz. jangankan nyicil, cash aja udah bisa. Oh iya. Tapi emang dasar, ya, kagak mau bayar kali itu orang, menurut Ibu Zubaidah. Akhirnya sampai di tengah kebuntuan, Ibu Zubaidah panggil orang buat, orang sekarang bilang apa? Debt collector mungkin. Untuk nagih utang. Pertanyaannya, boleh nggak ngewakilin orang lain buat nagih? Boleh. Yang penting kita yang mewakilin. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh, begitu nagih mukulin. Yang kedua, kalau emang nggak bisa juga ditagih dengan cara yang halus, cara yang baik, musyawarah mufakat, sampai udah diutus orang yang mungkin disegani, mungkin Ustadz boleh minta tolong dong tagih, Ustazah boleh, karena dianggap ini Ustadz, Ustazah atau tokoh lumayan cukup disegani. Nggak bisa juga. Ya, saudara bisa laporkan misalnya daripada ribut berantem ke kepolisian. Panjang lagi urusannya ya? Ada dia PR lagi aja. Ngutang 100.000 urusan polisi, pengadilan sampai 3 juta. Ya kan kita bicara hak. Anda punya hak untuk menagih, Anda punya hak untuk mewakilkan orang menagih, Anda punya hak untuk melaporkan.
Ya. atau ibu membiarkan nanti di akhirat kau bayar dengan amal baikmu. Masya Allah. Bu Zubaida gimana? Bu, udah lega Bu? Ikhlas Bu? Alhamdulillah sudah. Ikhlas Bu? Jangan disantet Bu ya. Ustaz, terima kasih Hati dia. banyak. Jangan disantet Anda ya, nggak Bu. ikhlas. Anda buat lagi di akhirat. Kalau ikhlas selesai di dunia. Nah, sekarang kita kasih kesempatan lagi untuk jamaah lainnya. Silakan yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Masya Allah. Bertanya tentang utang nih. Cara nagih utang semua nih. Ya, ibu ini Bu. Yang ramai sekali dari tadi kita kasih kesempatan. Ibu siapa namanya? Maaf Bu. Ibu Nuryani. Ibu Nuryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nuryani tadi Ya, ya, dari Kampung Caradamai Bogor, Pak Ustadz. Saya mau tanya, saya tuh punya anak Pak Ustadz, punya anak itu yang gitulah yang nggak bisa dikasih tahu gitu Pak Ustadz ya. Tiba-tiba ada yang datang gitu Pak Ustadz ke rumah nagih utang gitu. Saya bingung dong, panik gitu Pak Ustadz, gimana caranya ya anak saya punya utang gitu. Terus saya gadein lah motor gitu Pak Ustadz untuk bayar utang. Nah, hukumnya gimana itu Pak Ustadz? Jadi gali lubang tutup lubang ya Bu ya. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gali Anak bener-bener ya. lubang gitu ya Ustaz ya. Bikin pusing Mas. Jadi orang tua berusaha bertanggung jawab atas utang anaknya. Betul. Padahal nggak tahu utang anaknya itu buat apa sampai harus gade motor ya Bu ya. Iya. Motor sendiri kan Bu yang digadein Bu? Motor tetangga dimarahin saya. Motor tetangga. Ya, hukumnya ibu mau bayarin, boleh. Anakku udah gede, udah kerja, Udah. kewajiban dia padahal. Oh, Tapi ibu Masya Allah, ibu pasang badan buat bantu anaknya agar lunas utang anaknya. Yang kedua, boleh nggak gade motor? Boleh. Silakan digadai. Karena menggadai itu juga ada dalam Islam. Kita nggak cerita soal riba, soal bunga ya. Kita cerita hukum boleh atau tidak. Boleh. Kita gadaikan motor kita, lalu kita pinjam uang dari motor yang kita gadaikan, lalu uang itu kita bayarkan kepada orang tersebut. Maksudnya digadaikan tuh bisa ke saudara ya kan? Iya, Gitu kan. ke saudara atau ke teman yang mungkin nggak ada cerita bunga kan. Iya. Nah setelah itu anak ibu panggil, lu tebus motor gue. Kata anaknya, sama aja bohong dong. Oke. Boleh, Boleh. gade motor boleh. Bayarin utang anak boleh. Boleh, silakan. Boleh Bu ya? Makasih, Jelas Bu ya? Jelas, Alhamdulillah ya. makasih Pak Ustadz. Nah, pemirsa dan rahmati Allah, berikutnya akan ada jamaah yang hadir di tengah-tengah bersama kami yang akan menyampaikan curhatannya lebih dalam. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Alhamdulillah, pemirsa dan rahmati Allah, terima kasih masih bersama kami di kajian Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita akan mengundang salah satu jamaah yang hadir di studio untuk menyampaikan curhatannya langsung kepada Ustadz kita, Ustadz Solmed, dan duduk di antara kita yaitu Ibu Kety. Silakan Ibu Kety. Ya, Ibu Kety. Silakan, tafadhol, Bu. Ya. Ya. Bu, boleh perkenalkan diri dulu, ngasih Ya. salam boleh Bu. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kebetulan saya nama Ibu Kety dari Majelis Taklim Hidayah, Al Hidayah dari Depok. Saya mau curhat nih Pak Ustadz. Ya. Jadi kebetulan saya kan punya usaha bersama sahabat saya. Nah kebetulan saya bersama sahabat saya itu mengelola sebuah perusahaan, tapi semua bisa berjalan lancar. Satu waktu perusahaan saya ini mengalami kemunduran. Nah, sahabat saya itu meminjamkan dana kepada saya untuk memajukan usaha saya. Nah, ternyata kenapa dua-duanya ini mengalami kemunduran juga, Pak Ustadz? Sahabat saya juga mengalami kemunduran. Nah, dia menginginkan yang dia hutangkan kepada saya itu untuk dikembalikan. Iya.
Tapi ternyata saya pun juga belum ada dananya. Karena kita ada kesepakatan, jadi teman saya juga bisa lah menerima kesepakatan itu untuk pembayaran, ditunda gitu. Tapi setahun kemudian, beberapa tahun kemudian ini, saya sudah ada rezekinya, sudah punya rezeki, tapi saya mencari kawan saya itu gak ketemu di kota ini gitu. Akhirnya, ya ternyata dia kembali ke kampung. Nah, saya dikasih alamatnya di kampung. Nah, di kampung itu saya cari pun, ternyata saya dapat kabar, berita dari kawan-kawan di situ, beliau sudah tidak ada, meninggal. Ya. Nah, dia pun tidak punya ahli waris di situ, Ustadz. Nah, itu bagaimana saya untuk mengembalikan dana itu? Caranya bagaimana? Saya mohon penjelasan dari Pak Ustadz supaya saya juga bisa enak untuk Ya, Ibu. mengembalikan. Jadi Ibu Kety tadi intinya ketika dipinjemin uang belum bisa bayar, tapi pada saat udah bisa bayar, cari yang ngutangin, memberikan pertolongan tersebut pinjaman, udah meninggal ya Bu ya? Iya. Udah sempat cari ke kampungnya juga Bu ya? Iya, sudah sempat. Dan nggak ada ahli warisnya Bu? Nggak ada Sama sekali ahli ya? waris di situ. Terus maksud Ibu Kety gimana caranya untuk Untuk dana yang saya Iya. pinjam itu, kita kan utang nih Bu ya? Gitu Iya, kan. Untuk biar nggak ada utang lagi Ustaz. Gimana Ustaz? Silakan dijawab Ustaz. disalurkan. Yang pertama, tadi Ibu Kety sudah kasih informasi. Jadi saat kita berhutang, lalu kita cari yang memberikan hutang semaksimal mungkin. Kalau dia udah nggak ada di rumahnya yang dulu kita pernah ketemu, kita pernah minjem, Iya. kita pernah Sahabat dipinjamkan, saya. tiba-tiba dia hilang. Maka cari semaksimal mungkin di mana dia berada, di mana dia pergi. Cari. Siapa tahu ketemu. Mudah-mudahan ketemu. Tapi ternyata Ibu Kety sudah cari ke kampung halamannya tempat dia tinggal. Iya. Benar-benar tinggal di sana. Tapi Masya Allah ternyata sudah meninggal dunia. Nah kalau meninggal dunia cari ahli warisnya. Itu pun sudah dijawab oleh Ibu Kety, ahli warisnya tidak ada. Nggak mungkin dong ngasih tetangganya. Maka kalau orang dulu masukkan ke Baitul Mal, niatkan buat dia. Karena dulu Baitul Mal itu semua untuk kesejahteraan umat. Nah dengan kata lain, uang pinjaman itu bisa ibu gunakan. Misalnya bangun masjid, saya niatin ini buat Sahabat saya. bayar hutang sahabat saya, pahalanya buat dia, kebaikannya buat dia. Iya, terima kasih Iya. Pak Ustadz atas penjelasannya. Jadi intinya ini Ustaz ya, usaha dulu, ikhtiar dulu ya, sampai mencari keluarganya, Benar-benar saudaranya. pastikan. Kalau emang benar-benar nggak yakin, mana coba kuburnya di mana? Sampai seperti itu ya Iya Ustaz? dong. Kalau enggak kita jadi zalim. Ternyata yang dimaksud bukan orang yang kita tuju, namanya sama. Yang Atudin Petot, Atudin Pengkor. Oh, same-same Udin. Udin yang mana? Saleh orang. Yang ini punya ahli waris, ini enggak. Nah, kalau memang jadi bukan cuma sekedar info ya. Pastikan mana kuburnya. Coba lihat surat keterangannya. Fotonya mana fotonya? Bener nggak yang maksudnya? Yang saya maksud tuh dia. Itu maksimal tuh udah sampai kayak gitu. Iya, Mas Khalidi. Udah berapa lama Bu utangnya Bu? kurang Waktu lebih itu? 3 tahun. 3 tahun ya? Iya. 3 tahun baru ada duit untuk mengembalikan, ternyata orang udah meninggal. Ternyata. Masya Allah. Ya saya alhamdulillah juga karena sudah dibantu sama sahabat saya. Ternyata dia lebih dulu berpulang. Kalau untuk menyampaikan misalnya ke Baitul Mal itu lebih baik di kotanya yang meninggal atau di mana aja boleh Ustaz? Boleh di mana saja nggak apa-apa. Yang penting diniatkan. Yang penting ini bukan harta kita, ini hartanya dia. Ya sudah, kan dia sudah nggak punya kekuasaan apa-apa untuk mengelola harta ini. Dan dia juga nggak butuh lagi dengan harta ini sebetulnya. Dia butuh pahala. Ya Rob, ini hartanya si Fulan, saya masukkan ke masjid, jadikan ini pahala jariah yang terus mengalir untuk dia. Jadi Kita juga nggak tahu, bisa jadi sebelum meninggal dia sudah ikhlaskan. Tapi jangan itu dijadikan alat untuk Iya. nggak bayar utang. Iya. Udah ikhlas kali dia.
Udah mau meninggal masa sih nggak ikhlas juga? Jangan, nggak boleh. Iya, iya. Ini cuman untuk menghibur hati, ya, bukan untuk menjadikan alasan kita menunda dan tidak bayar hutang, bukan. Gitu. Bagaimana Bu Gati? Masih ada yang mau ditanyakan lagi kepada Ustadz Somad? Mengenai umroh itu bisa. Oh, mau Haji. tanya lagi tentang Iya, haji? sedikit, ya. Oh ya, boleh Bu, boleh Bu. Saya mau tanya Pak Ustadz, ya ini pengalaman pribadi juga Oke. ya. Jadi ini berkaitan dengan travel haji dan umroh. Oke, haji Iya. umroh. Jadi saya punya sahabat-sahabat juga jamaah yang ingin pergi Haji, umroh, pergi haji atau umroh. atau haji, ya. Ternyata mereka bayar sendiri. Saya cuman penyambung lidah gitu, Pak Ustadz. Jadi saya memberikan masukan, ini travelnya ini Oke. gitu. Ternyata mereka bayar sendiri, semua bayar sendiri gitu ya. Jadi memang saya cuma mengarahkan. Ternyata beberapa tahun kemudian, selama ini bagus aja gitu Pak Ustadz. Ternyata beberapa tahun kemudian kolab gitu Apa perusahaannya? perusahaannya. Oke. Nah si jamaah ini sudah setor, semuanya kan kwitansi dia yang pegang. Maksudnya si jamaah yang pegang, dia kan setor ke perusahaan. Dia pegang semua, tidak ada sama saya gitu loh. Nah saya kan cuman Sudah perpanjangan disetorkan ke travel gitulah sama Iya, Ibu ya. Ternyata travelnya Perusahaan collapse, collapse, bangkrut. Iya. Nah dia mengejar-ngejar saya untuk membayar. Itu bagaimana itu Pak Ustadz? Padahal dia kan Ya. semuanya, itu bagaimana solusinya? Yang pertama, Ibu tunjukkan bahwa Ibu betul-betul menyetor. Ibu terbuka, kamu akan naik dengan menggunakan travel ini. Iya. Ini bukti setoran bahwa uang yang kamu store sudah saya setorkan ke travel. Pasti dong ada Enggak, itu. dia bayar sendiri ke Oh. ininya, bukan Ya, Ibu nggak punya beban apa-apa. Kalau Ibu tidak punya, Enggak ada. tidak ada kerjasama yang sifatnya misalnya, Tentang kalau nanti keuangan. ini saya kita kumpulin duit, habis itu kita bawa lari, kita bawa kabur, Oh, lu gue bagi. enggak. Nah, kan misalnya, Iya, iya. kalau itu tidak ada urusan dalam mufakat jahat, Iya, Ibu tidak punya tanggungan apa-apa. Karena Ibu hanya mengarahkan jalan kebaikan. iya, Siapa yang tahu ini bakal bangkrut, siapa Iya. yang tahu travel ini ternyata tipuan. Iya. Nggak ada yang tahu, Iya. kecuali kita tahu. Karena kita Iya. nggak tahu, maka kita tidak punya tanggung jawab. Bahkan kita sudah dapat pahala karena telah menunjukkan orang untuk beribadah. iya. Nah, yang bertanggung jawab adalah si pengelola haji dan umrohnya. Iya. Itu uang, kok bisa ente punya perusahaan kolaps? Ini uang salah perhitungan, sengaja salah hitung, supaya uang kekumpul atau dibawa lari. Emang niat nggak mau ngeberangkatin, mau ngumpulin duit doang. Dan itu bukan 1, 2, udah ratusan, puluhan travel yang begitu modelnya. Iya. Dan itu maaf, sudah Pak menjadi Ustadz. informasi publik. Iya. Nah, itu tanggung jawab si pihak travel. Iya, saya maaf, si manajernya itu sudah dibui sebenarnya. Dari gitu. penjara ya. Iya, jadi dia akhirnya jamaahnya itu menagihnya ke saya gitu. Sedangkan saya juga Hak juga nggak ditagih ada kan? ya. Iya, saya juga sudah gitu. Apalagi ibu tidak megang sama sekali Nggak kan ada, uangnya. nggak ada. Itu masukan dari kami. Ustadz Ya. Somad, ini giliran saya yang punya pertanyaan nih berhubungan iya. dengan hutang. Siap. Dan juga mungkin banyak juga ibu-ibu yang hadir di sini maupun di studio yang ingin menanyakan sama. Pasti kita setiap umat muslim pasti ingin pergi haji, betul nggak? Ya. Tapi apa hukumnya Ustadz Somad ya? Kalau misalnya kita pergi haji dengan uangnya itu ngutang. Bagaimana Ustadz? Ya. Silakan jawab Ustadz. Kan haji itu manistato'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu, bagi yang punya kelapangan, bagi yang punya keluasan. Mampu ini macam-macam. Mampu harta, mampu situasi, mampu keadaan. Nah, kalau situasi dunia lagi perang, duit ada, jangan berangkat, lagi perang, pesawat lu ketembak. Ini wilayah-wilayah peluru naik ke udara. Nah, itu juga manistato'a, berarti belum bisa, belum mampu. Atau di Saudi terjadi perang dan lain sebagainya. Uang sudah ada, sudah cukup, bisa berangkat. Jangan berangkat, namanya belum dikasih kemampuan. Jadi mampu itu macam-macam maknanya, mampu itu macam-macam tafsirannya. Nah, termasuk dalam urusan kemampuan dalam soal biaya. Nah, yang tahu mampu atau tidak siapa? Diri kita ya. Kalau kita mampu dan merasa bisa untuk bayar hutang dengan cara mencicil ongkos haji kita, boleh. Insya Allah kita termasuk orang mampu. Tapi yakin, ini antara penghasilan dengan ongkos bayar utang, ini sesuai nggak? Cukup nggak? Pikirin yang lain kira-kira
Anak sekolah bagaimana? Untuk makan udah cukup atau belum? Nah, yang tahu itu kita. Kalau kita tidak merasa mampu, jangan berhutang. Jangan berhutang. Nanti hajinya jadi haji gantung. Ya belum lunas, haji kredit. Kredit. Haji kredit, mau kemana haji kredit? Ya. Meskipun kadang-kadang di perusahaan atau di tempat kerja kita ada tuh fasilitas, boleh hutang, Boleh. tanpa bunga, tanpa segala macam. Boleh. Selama mampu, ambil fasilitas itu. Tapi kalau nggak mampu, jangan coba-coba. Walaupun kita diwajibkan kalau sudah betul-betul milik kita sendiri. Uang kita sendiri, harta kita sendiri, duit kita sendiri. Kita jual mobil misalnya, karena mobil udah kebanyakan. Jual tanah, karena tanah sudah sangat banyak. Jual-jual buat apa? Buat haji. Gitu. Masya Allah. Jual kontrakan. Jadi intinya sesuai dengan kemampuan kita ya, kita Ya. yang menakar ya Ustadz ya. Terima kasih, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Kety telah hadir bersama kami. sama-sama. Dengan Ya. kami. Kepada Ustadz Salma juga terima kasih atas ilmu dan tausiahnya. Kepada Ibu Busma yang telah hadir di studio juga sama-sama terima kasih. Karena kita setelah 1 jam bersama, pemirsa yang di rumah juga kami mengucapkan terima kasih. Gak berasa ya Bu ya? Masih pengen lagi dengerin ceramah Ustadz Salma ya? Amin. Nanti datang lagi ke studio Bu ya? Masya Allah, luar biasa tema kita hari ini yaitu tentang hutang. Kesimpulan saya dari kajian ilmu yang disampaikan Ustadz Solmet hari ini yaitu hati-hati dengan hutang. Lunasi mumpung masih di dunia. Jangan menjadi maling di hadapan Allah karena masih ada hutang dengan manusia lainnya. Apabila kita punya hutang, niatkan untuk membayarnya, maka Allah akan menemani kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, saya Kholidi beserta kru di studio memohon maaf apabila ada kekurangan. Dan juga follow Instagram kami di @tomboatirtv. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Ustaz, silakan Ustaz, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Razzaq, Engkau yang maha memberikan rizki. Anugerahilah kepada kami rizki yang halal, rizki yang banyak, yang berkah, yang manfaat, yang Kau berikan dari pintu mana saja yang Kau kehendaki. Ya Allah, ya Ghani, Engkau maha kaya. Berikan kekayaan kepada kami. Kekayaan iman, kekayaan ilmu, dan kekayaan harta ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami ada yang berhutang. Mampukan ya Allah kami semua untuk membayar dan melunasi hutang-hutang kami. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan rizki yang Kau karuniakan, jadikan kami manusia yang tidak zalim dan menzolimi diri kami dan orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.